Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Apa kabar sahabat semua? Tetap jaga fisik, jaga akal sehat ya. Ya, kita tahu banyak pertanyaan masuk bertubi-tubi di berbagai platform media sosial, termasuk di kanal YouTube saya. Itu buzzer itu hubungannya apa ya sama Ferdy Sambo? Kok pada mingkem semua, nggak ada yang berani bicara? Ya, tentu kemudian berkembang dugaan-dugaan kalau backing dari para buzzer ya Ferdy Sambo. Wallahu alam, kita tidak bisa memastikan, tapi yang jelas kita tidak mendengar kalimat-kalimat yang menohok dari para buzzer terkait dengan apa yang sudah terjadi di kepolisian hari ini. Hanya saja kita tahu ketika kemudian berkembang kemarin-kemarin ya, rakyat umat Islam di Indonesia menginginkan kasus yang terjadi pada Ferdy Sambo dan kekaisarannya itu diusut terus, tarik mundur sampai pada kasus KM50. Dan rupanya Denny Siregar protes, ngapain disambung-sambungin ke sana? Nah, ini kan sudah mulai ada gejala ketakutan yang luar biasa dari Denny Siregar. Itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, tapi yang sekarang ini ada aksi yang dimunculkan oleh seorang Denny Siregar. Entah maksudnya apa. Mungkin katanya kan kemarin dia bikin film layar lebar ya, ditayangkan serentak di berbagai bioskop tanggal 18 Agustus ya. Sayap-sayap apalah gitu ya. Dan dia mungkin mencari cara bagaimana agar itu ditonton banyak orang. Bikinlah gimmick-gimmick, kontroversi dan sebagainya. Tapi gimmick yang ini, gimmick yang sungguh receh, sungguh tidak mencerminkan seseorang yang kalau kanan katanya di video itu dia sebagai apa? Produser kali ya. Curiga juga produser dari mana itu. Tapi yang pasti dia kemudian memuat sebuah gambar di Twitter ya, editan. Dia mengedit ada sosok siapa Ariel Tatum sama laki-laki apa itu tokoh yang ada di film itu. Kemudian si yang laki-lakinya gambarnya wajahnya dipotong, diganti oleh Said Didu. Dan dia bilang siapa ini yang edit nggak ada akhlaknya. Padahal jelas maksud dia justru untuk meramaikan, justru untuk mencemooh Said Didu. Kita tahu posisi Said Didu hari ini adalah orang tokoh nasional yang tetap istiqomah untuk mengkritisi apa-apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Nah, Denny Siregar nyinyirin, kan memang tugas buzzer begitu dia. Dia menyinyiri orang-orang yang kritis. Padahal negeri ini sangat butuh orang-orang kritis. Bukan butuh penjilat. Kalau penjilat apa yang terjadi? Negeri ini menjadi terlena, merasa benar sendiri. Padahal kita sangat butuh itu kritikan. Itu adalah obat. Bahkan itu adalah vitamin. Ya. Jadi kita lihat saja kabarnya ya. Ini dari Makassar Terkini. Haris pertama minta Denny Siregar ditangkap. Telah melecehkan institusi Polri. Ya. Ketahui betul hari ini kepercayaan terhadap Polri sedang berada pada titik nadir. Bahkan di tempo hari kita lihat setiap warga masyarakat melihat iring-iringan mobil polisi, bahkan iring-iringan polisi yang sedang berjalan, itu diteriaki di mana-mana, Sambo, Sambo, Ferdy Sambo. Ini kan saya bisa merasakan apa yang sedang terjadi. Ini nuansa batin teman-teman sahabat-sahabat kepolisian yang hari ini justru sedang berada pada ujian. Tapi bagi para petinggi yang melakukan kejahatan mungkin ini bukan ujian, ini kualat. Ini adalah hukuman, sanksi sosial. Nah, ini warga kan cuma beraninya begitu-begitu aja. Ini Denny Siregar melecehkan. Jadi orang dengan wajah dengan berbaju polisi, ya, tentu nanti bisa diklaim, oh itu bukan polisi Indonesia.
atau apalah gaya-gaya pembenaran mereka. Tapi yang pasti itu wajahnya itu diganti dengan wajah Said Didu. Apa bedanya dengan yang dilakukan oleh Roy Suryo? Hari ini Roy Suryo sudah ditahan karena mengedit wajah Pak Jokowi di atas stupa ya. Ini katanya kan menyakitkan hati sahabat-sahabat yang beragama lain. Nah, kalau begitu ini pun kan apa bedanya? Sama-sama mengedit tanpa hak, menyebarkan. Kan Roy Suryo juga bukan bikinan dia sendiri. Nah, mungkin di titik ini pula Denny Siregar yang nampak sangat berani melecehkan institusi Polri, tapi justru sangat ketakutan. Buktinya apa? Saya cari itu ya di akun Twitternya Denny Siregar, udah nggak ada, dihapus. Aduh, ini sih kan perbuatan apa? Lempar batu sembunyi tangan. Ya, Haris pertama mengatakan jika postingan Denny Siregar di akun Twitter pribadinya sudah sangat keterlaluan dan melecehkan Polri. Sehingga Ketua Umum KNPI ini meminta agar Denny Siregar segera ditangkap. DPP KNPI meminta kepada Pak Kapolri Listio Sigit P, Divisi Humas Polri untuk segera menangkap Denny Siregar 7 karena telah melecehkan institusi Polri. Apa yang sudah dipublikasi oleh Denny Siregar 7 di akun Twitternya sangat keterlaluan. #tangkap Denny Siregar, kata Haris pertama yang dikutip dari cuitannya Sabtu 20 Agustus kemarin. Sebelumnya, Denny Siregar memposting sebuah foto yang diedit dengan wajah mantan sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu memakai seragam polisi. Dalam keterangannya, Denny Siregar lantas menyebut orang yang mengedit foto Said Didu memakai seragam polisi tidak ada akhlak. Ada yang nggak ada akhlak. Sudah tahu katanya ngaku-ngaku influencer malah nyebar-nyebarin editan foto yang tidak layak seperti ini. WKWKWK yang ngedit kagak ada akhlak, kata Denny Siregar seperti dikutip dari cuitannya. Sontak postingan Denny Siregar itu pun menuai kontroversi karena dinilai melecehkan Polri. Hal inilah yang membuat Haris pertama dan DPP KNPI meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk segera menangkap Denny Siregar atas dugaan pelecehan terhadap institusi Polri. Saya kira kita dukung ya. Ini jangan dibiarkan yang begini-begini ini. Kalau ini ternyata dibiarkan, maka kita bisa duga ya backingan Denny Siregar ini siapa gitu. Sehingga berita ini diterbitkan belum ditemukan respon dari pihak kepolisian mengenai permintaan Haris pertama untuk penangkapan Denny Siregar. Ya, baik, ini kita lihat respon dari sahabat semua sudah banyak sekali masuk. Dari Denny Panji Santoso, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Al-Farid Hafiz, ini bagus nih. Mulai dari Nikita Mirzani sampai para buzzer mulai terkuak kedoknya. Ya betul ya. Nikita Mirzani pun kemarin disinyalir backingnya rupanya Ferdy Sambo. Makanya ketika Ferdy Sambo ditersangkakan, dia mingkem 1000 bahasa. Dia juga mulai ketakutan berarti ya. Tidak ada lagi backingnya. Sri Wenda Channel, buzzer semuanya tiarap. Jangan-jangan betul semua buzzer backingannya FS. Ya bisa jadi begitu ya kalau indikator-indikatornya menunjukkan bahwa mereka semua mingkem. DS cuman cari muka dan cari cuan ya. Itu kan katanya nggak ada yang nonton, sepi penonton itu. Film apa itu, sayap-sayap apa itu ya. Kasihan sekali. Mas Usman, mungkin buzzer RP seperti Denny Siregar CS sudah disumpah mulutnya dengan duit haram dari rezim urat malunya udah putus. Mereka para buzzer memang pantas untuk ditangkap oleh rakyat Indonesia. Ya luar biasa ya. Dan kini kalau kita lihat respon juga dari netizen yang lain, sungguh keterlaluan DS. Polri lagi mencari citra di mana masyarakat dengan kasus FS ini terpuruk ya. Dia malah melecehkan Polri, tambah buruk citra Polri. Ya, dia tidak bisa berpikir. Buzzer nampaknya memang tidak bisa berpikir. Dia hanya bisa menerima pesanan dan menyampaikan pesanannya. Donatur baik hati, mana bisa polisi tangkap Denny? Ya ini kan kemarin juga pertanyaannya sama. Mana bisa polisi tangkap Ferdy Sambo, orang yang begitu kuat, seorang kaisar ya. Punya kaki tangan di mana-mana, punya geng mafia, kan kurang lebih begitu bahasanya. Kan hari ini bisa dibuktikan.
dia ditangkap, dia ditersangkakan. Kita sudah hampir 15 menit. Rasanya kabar tentang Denny Siregar yang melecehkan institusi kepolisian ini sudah cukup tersampaikan dengan jelas. Dan kita akan lihat, ini sudah ada himbauannya dari hari pertama untuk segera polisi memproses Denny Siregar. Kalau Denny Siregar diproses, ini menjadi juga salah satu tanda bahwa Polri sudah kembali kepada jati dirinya. Tapi kalau tetap dibiarkan Denny Siregar, maka kita bisa tahu siapa sebetulnya orang yang berada di balik Denny Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.